Bahas soal CBT UGM bersama Pojok PTN. Oke, kali ini kita bakal bahas soal CBT UGM yang mana soalnya mengenai logaritma. Diketahui A dan B memenuhi log A pangkat 3 dikurangi log B pangkat 2 sama dengan 4 dan log A pangkat 4 ditambah log B pangkat 3 sama dengan 11. Maka nilai B kuadrat dikurangi A sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus hafal dulu dan mengerti tentang konsep logaritma dan juga eksponensial. Karena kedua konsep itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Nah, kita mulai dulu dari persamaan yang atas, yaitu persamaan log A pangkat 3 dikurangi log B pangkat 2 sama dengan 4. Kalau ada persamaan ini, kita harus ingat bahwasanya ketika logaritma memiliki basis yang sama dan ada tanda pengurangan, maka sama halnya dengan logaritma itu dibagi. Jadi, akhirnya dia akan berubah persamaan menjadi seperti ini. Pangkat 3 dibagi B kuadrat sama dengan 4. Lalu berikutnya, untuk 4 sendiri, kita harus menyamakan antara basis log yang ada di kiri dan basis log yang ada di kanan. Gitu, supaya nanti bisa dicoret. Nah, oleh karena itu, angka 4 ini kita harus rubah menjadi log. Dan dia bisa dirubah seperti ini. Log A pangkat 3 dikurangi B kuadrat sama dengan log 10 pangkat 4. Kenapa kok posisinya dia log 10 pangkat 4? Karena pada dasarnya logaritma yang dia itu basisnya seakan-akan kosong, itu pada dasarnya basisnya adalah 10. Sementara 10 log 10 itu sama dengan 1, dan 1 dipangkatkan 4 nilainya sama dengan 4 gitu. Akhirnya kiri punya 10 log, kanan juga punya 10 log, jadi keduanya bisa dicoret. Akhirnya muncul persamaan A pangkat 3 dibagi B pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 4 gitu. Ketika sudah ada persamaan seperti ini, lantas kita bisa mengalihkan silang. Ini kan sama dengan per 1. Jadi ada A pangkat 3 sama dengan B pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini adalah persamaan pertama yang kita temukan. Tapi jangan lupa di sini masih ada operasi logaritma yang berikutnya, yaitu log A pangkat 4 ditambah log B pangkat 3 sama dengan 11. Jadi kalau kita buat persamaannya, log A pangkat 4 ditambah log B pangkat 3 sama dengan 11 gitu. Kalau ada sifat logaritma, kalian ingat kalau sifat logaritma yang seperti ini, kita menggunakan sifat yang ketika ada logaritma yang basisnya sama, tetapi dia itu dipisahkan oleh tanda plus, nanti logaritma itu seperti akan berubah menjadi perkalian. Seperti ini. Lalu sama halnya seperti yang tadi, jika logaritma itu seakan-akan basisnya nggak ada, itu kita rubah menjadi 10. Jadi ini nanti bakal jadi 10 log 10 pangkat 11 gitu. Akhirnya 10 lognya sama-sama bisa dicoret dan akhirnya jadi A pangkat 4 dikali B pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 11. Akan tetapi kedua persamaan ini pada akhirnya dia nanti kita tidak bisa mengerjakan tanpa memecah persamaan ini. Nah, akhirnya kita harus memasukkan persamaan A pangkat 3 ini menjadi ini. B pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Tapi posisinya di sini tidak ada yang memuat angka A pangkat 3. Akhirnya kita memberikan siasat seperti ini. A pangkat 3 dikali A. Kenapa kok seperti itu? Karena A pangkat 4 itu kalau misalkan dipisah jadi A pangkat 3 dikali A pangkat 1. Karena kalau berdasarkan sifat eksponen, ketika ada suatu angka
yang dia itu punya basis yang sama tetapi dengan pangkat yang berbeda, itu nanti sama halnya seperti pangkat itu ditambah gitu. Jadi 3 tambah 1 kan dia sama dengan 4. Dikali B pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 11. Kita masukkan nilai A pangkat 3-nya itu ini. B pangkat 2 dikali 10 pangkat 4. Nah, B pangkat 2 dikali 10 pangkat 4 dikali A dikali B pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 11 gitu. Setelah itu kita kembali lagi ke soal. Di soal tuh mintanya B kuadrat dikurangi A. Berarti kita harus tahu nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa dengan cara memodifikasi ini. Jadi ini kan ada persamaan B pangkat 2 sama B pangkat 3 tuh. Nah, kalau ada angka yang sama, ini kan basisnya sama-sama B, cuma pangkatnya berbeda. Jadi itu selayaknya pangkatnya itu ditambah. Akhirnya jadi B pangkat 5 dikali A dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 11. Nah, kita siasat berikutnya adalah kita memindah nilai ini, kita pindah ke sana menjadi sebuah pembagian. Akhirnya jadi B pangkat 5 dikali A sama dengan 10 pangkat 11 dikurangi 10 pangkat 4 gitu. Akhirnya muncul lagi lah persamaan B pangkat 5 kali A sama dengan 10 dipangkatkan 11 dikurangi 4. Kenapa seperti itu? Karena posisinya ini adalah pembagian eksponensial. Kalau ada suatu eksponen sama-sama 10 seperti ini tetapi dia posisi pangkatnya itu dalam bentuk pembagian, itu seperti layaknya dia itu pengurangan pangkat gitu. Akhirnya 11 dikurangi 4 itu hasilnya sama dengan berapa? Hayo, 11 dikurangi 4 berarti sama dengan 7 gitu. Akhirnya ini nanti akan muncul persamaan A sama dengan 10 pangkat 7 dibagi B pangkat 5 gitu. Atau sebenarnya kita bisa memodifikasi dari persamaan yang ini. Kita modifikasi seperti apa? Kita bisa memodifikasinya dengan cara, karena di sini sudah diketahui B pangkat 5 dikali A. Lalu kita bisa memecah 10 pangkat 7 ini supaya bisa muncul angka 5 dan kita samakan dengan persamaannya ada di sini. Akhirnya bisa dipecah jadi 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2 gitu. Karena lagi-lagi kita kembali lagi ke persamaan, maksud saya ke bagaimana sifat eksponen. Kalau ada suatu angka yang dikali, itu pangkatnya itu seperti pangkat yang ditambah. Jadi 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2, ini 5 tambah 2 sama dengan 10 pangkat 7. Dan ini sudah setara, sama-sama dia itu punya pangkat 5 gitu. Akhirnya di sini sudah dapat diketahui kalau B-nya itu sama dengan 10 karena ini adalah 10 pangkat 5 disamakan. Terus A-nya itu sama dengan ini 10 pangkat 2 yaitu 100. Jadi B10 A-nya 100. Sementara kita catat dulu di sini A-nya 100, B-nya 10. Di sini kita mencari nilai dari B kuadrat dikurangi A. Ya sudah, kita tinggal memasukkan nilainya saja. B-nya kan 10 tuh. Kita kuadratkan. A-nya itu 100. Nah, 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat 100 dikurangi 100 hasilnya sama dengan 0. Jadi jawabannya untuk nomor 18 adalah 0 gitu. Oke, semoga sedikit ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya dan salam pojok PTN, sukses selalu para pejuang CBT UMGM. Dadah.